Matur nuwun Pak RW. Kakean apa Pak RW? Akan laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi mujahidin tahirin, amma ba'du. Kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an dari Ustaz Behaki sebelum kita pengajian. Monggo Pak, bikin benaran sambil nunggu teman-teman yang masih jalan. Ustaz baca Quran dulu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz Behaki, mudah-mudahan dapat jodoh di Sakem. Amin. Amin ya Allah, amin. Belum punya suami istri loh. Soalnya bener kayak titik tukang son. Ini orang yang bungu. Pak RW yang saya hormati, bengung bro. Panglima Laskar Jogja beserta seluruh pengurus yang hadir malam hari ini. Kita malam hari ini ada tamu dari Mutia Solehah, Mbak Uli dan Mbak Sari, yang mudah-mudahan ke depan bisa bersama-sama dengan kita pengajian di tempat ini. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang pada malam hari ini kembali mempertemukan kita dalam suasana yang sangat baik, di mana setiap kali ada majelis ilmu, di situ Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk hadir di tempat tersebut. Dimanapun ada majelis di dalamnya zikir menyebut asma Allah,
di dalamnya ada kajian ilmu, seberapapun kecilnya pengajian itu, maka Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikat. Ini malaikat semuanya hadir. Ini malaikat rawuh bersama kita. Karena inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, setiap kali ada majelis ilmu, itulah taman surga. Mudah-mudahan hari ini semuanya gambaran taman-taman surga di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ya sok ning surga iki bidadarine ra tuwa-tuwa ngene iki. Nom. Yang jelas besok di surga itu bidadari tidak ada yang mens, baik menstruasi maupun mencret-mencret. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini malaikatnya semuanya hadir. Apa pesan Allah yang diberikan kepada malaikat untuk kita? Allah mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Tuhan berpesan kepada kita melalui malaikat, via malaikat, bukan via WA, tapi via malaikat. Apa kata Allah? Hei mbak-mbak sarkem, alla takhafu, rasa wedi. Wala tahzanu, jangan susah. Kenapa kita tidak boleh takut? Innallaha ma'ana, karena Allah bersama kita. Mosok aku maksiate oke, Allah karo aku terus. Lah Allah ora karo awakmu, kuwi sing karo awakmu sapa? Mung kadang-kadang kamu sadar Allah bersamamu, kadang-kadang kamu tidak sadar bahwa Allah bersamamu. Makanya kenapa kita disunahkan berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Karena Allah itu pasti hadir. Persoalannya kita sadar apa enggak. Begitu kita sadar, kita merasa dekat dengan Allah, disitulah kita mendapatkan kehadiran Allah. Tapi sebaliknya, begitu kita nggak sadar, walaupun Allah ada, tapi kita nggak pernah respon dengan Allah. Makanya kenapa di pondok itu namanya zikrul ghafilin, itu dikiri wong lali. Dikiri wong lali. Karena apa? Mulutnya mengucap kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi pikirannya neng-neng. La ilaha illallah, Bapak Sarkam ikut mujahadah di pondok, di depan rumah. La ilaha illallah, cangkemnya bengok-bengok la ilaha illallah, tapi uteknya mikir, engko aku mulai saka pengajian tamuku teko apa ora ya. Itu namanya apa? Zikrul ghafilin. Kalau kemudian Allah pengen hadir di hati kalian hari ini, lepaskan semua pekerjaanmu nanti. Wes, pekerjaan urusan engko, saya kita ngaji. Aku ora arep ngenteni tamuku sing engko, toh tamuku saiki bagus banget. Oh, nyekel mic. Jadi nggak usah mikir tamu yang nanti. Sing nanti kok urusannya Allah. Kalau toh memang kemudian Allah menghendaki, walaupun kita telat untuk dandan kemudian bekerja, tetap saja Allah tamu itu akan datang. Jadi lepaskan semua ingatanmu, lepaskan semua batinmu, lepaskan semua hatimu dari pekerjaanmu nanti. Wis fokus ning pengajian toh. Ngadang-ngadang rahmati Gusti Allah. Wala wancila tekola, karena dibilang begini, rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Orang mungkin, nggak mungkin tertukar. Kalau kemudian saya kirim surat ke alamat tertentu, dikirim oleh Pak Pos, itu bisa salah alamat. Tapi rezekimu tidak akan pernah salah alamat. Walaupun sekarang teman-temanku yang tidak ikut ngaji wis dandan bleeding, rainis mulai didempul, antisnya mulai dikerok nganggo sepidol. Silet. Lah dikerok nganggo silet. Mbah ini didempul kaya apa? Ora urusan. Bisa jadi kemudian rezekimu sing ngaji iki senajan to keri tapi ana berkah. Amin. Amin. Nah, sapa ngerti kowe bareng ngaji auramu langsung memancar tau. Wow, langsung ketok tamu. Wow. Sapa ngerti aku Pak Ustadz Bayakin delok awakmu. Wow. Oh, iki pantes dadi bojoku. Umpamane jangan menolak kan. Karena jodoh Allah enggak pernah ada yang tahu. Karena dalam hal ini apa? Kita diingatkan dengan satu falsafah hidup. Apa kata Kiai Hamid Jazuli Al-Mafurlah? Beliau mengatakan apa? Pandanglah dirimu dengan ilmu syariat dan pandanglah orang lain dengan ilmu hakikat. Artinya apa, Nduk? Pandanglah dirimu dengan ilmu syariat supaya kita lebih hati-hati. Aku bisa janjane kepiye? Aku bisa janjane kepiye? Kedudukanku di hadapan Allah ini seperti apa? Ibadahku wis api apa durung? Apa uripku mau maksiat tok? Kemarin ada yang tanya sama saya begini, Gus, bocah sarap ini maksiat, bocah kafe minum, tapi sholat itu gimana? Itu keren.
Bar ngombe salat. Bare ngombe meneh, bare salat meneh. Kuwi yang ngono lho umamane sing lanang iki. Ngeple salat. Ngeple salat. Ngeple salat. Kuwi luwih apik daripada ngeple ora tahu salat. Apakah kemudian kita bisa dikategorikan sebagai orang munafik? Kondisi. Nanti dulu, jangan gampang mengatakan orang lain munafik. Pandanglah dirimu dengan ilmu syariat. Ya Allah, maka nanti akan saya sampaikan pembahasan dalam kitab Hikam malam hari ini. Bagaimana kemudian kita harus sibuk mencari celah dan cacat pribadi, bukan sibuk dengan urusan orang lain. Lah aku kok ngurusi wong. Karena bisa jadi orang itu tidak mau kurus. Mau aku ngurusi. Ini yang kita nanti pengajian kedua nanti. Sekarang kita di sini ya. Jadi lah ngaji orang bapak kita apa jadi ini. Nggak setannya metu. Ya jadi. Ini teman saya Nasrani Mbak Uli, tapi berpengajian ya. Karena kalau ke gereja dia nggak lama-lama. Pendetanya lucu. Pendetanya lucu. Lah, pandang dengan syariat. Ya Allah, kula mun maksiat kok mosok kula ora gelem salat. Ben bengi kula maksiat mosok sebulan pisan pengajian kula mboten mangkat. Yang belum siapa? Malah takon yang belum siapa. Absennya kan wae, koyo amplopan wae. Rasa absen ra apa-apa, Nduk. Wis sing absen malaikat. Sing sibuk ngurusi absen pengajian moga-moga diabsen karo Israil. Salah man. Wong kene ana wong bagus koyo ngene ndelok proyek. Kan aku cemburu. Rasa susah. Jadi sebaiknya bagi kita kemudian selalu melihat celah dan aib yang ada pada diri kita. Jadi ngaku elek, kuwi iki luwih apik, Mbak, daripada ngaku apik. Ngaku dosa kuwi luwih apik daripada ngaku suci. Ngaku suci. Pandang dengan kacamata syariat. Ya Allah, dosa kula numpuk kok ibadah kula mboten wonten. Makanya kalau saya masih bermaksiat, sholat. Saya masih mabuk, sholat. Saya masih suka begini, sholat. Sholat. Ono sing telepon, janjian karo tamu. Teleponnya kondisi. HP-ne cross saya gaya. Saya Mas, aku cek ngaji. Entah ini ya. Aja berpindah ke lain hati loh. Ini Pak RW, kelihatannya ini tamu mbak-mbak pengajian malam hari ini alhamdulillah banyak wajah-wajah baru ya. Karena aku mau mbak ya, sing wajah baru ngaji, sing lawas mandeg. Engko sing anyar ngaji meneh sing lawas mandeg. Ini kita ngomongin sing lawas, kowe ngapa ora ngaji? Wis tahu matamu. Lah, kalau kita senang melihat diri kita dengan kacamata syariat, syariat itu cara gampang ini loh, wong tertib. Jadi orang yang memandang dirinya dengan kacamata syariat itu tujuannya apa? Untuk lebih hati-hati. Ya Allah, kula iki maksiate akeh, mosok kula ora salat. Aku ki sebulan penuh maksiat sih. Mosok ana pengajian sebulan pisan ora mangkat. Maka selalu saya katakan, 1 bulan ini ibarat kemarau panjang, begitu datang pengajian ini adalah waktu turun hujan. Rasanya ayem, nyes. Karena apa? Allah takhafu rasa wedi. Rasa wedi. Apakah ayat ini hanya berlaku untuk orang baik? Tidak, untuk semua orang yang pengen dekat dengan Allah, yang pengen merasakan kehadiran Allah. Bilang ini, wong-wong seperti ini kadang-kadang dalam kesenian, moro-moro arep karaoke nyekel botol. Moro-moro kadang hati-hati ini ngerasa mak nyes. Disitulah Allah masuk ke dalam hati. Ning kowe ora krasa. Soalnya begitu Allah mlebu tahune cangkeme yo cerewet. Bukake botol iki lah hilang Allah. Allah hilang. Jadi kadang-kadang begini loh. Kadang-kadang nur, hidayah, cahaya ketuhanan itu kan datangnya sama ayah. Tidak pernah kita sadari. Tidak pernah kita tahu-tahu Allah itu masuk. Makanya ngati ki rasane ayem ning mripat pengen nangis.
rasanya getun, rasanya gelo. Ini kan sifat seperti ini kadang-kadang muncul. Perasaan-perasaan seperti itu kadang-kadang muncul. Cuman yang menjadi persoalan adalah ketika kemudian perasaan itu datang, setan-setan di sekeliling kita ini nurnya jauh lebih kuat, godaannya jauh lebih kuat. Ndelala iki kelingan Gusti Allah pas ana tamu. Umpama pas ana tamu. Pernah tau sampean kadang-kadang nangis. Kuwi nangisnya mergo kelingan dosa apa mergo ora ana tamu? Apa mergo tamune kesuwen? Pengalaman matamu. Allah tahu orang tamu adalah salah sekarang kon bayar ninggal KTP ya lah kene. Kita iki jan kita ya. Allah tahu rasa ngerti. Sekarang apa coba yang kita takutkan? Apa yang kita takutkan? Apakah kemudian gara-gara kalian bermaksiat rezekimu tidak dijamin oleh Allah? Dijamin, buktinya sampai hari ini kamu masih bisa makan. Buktinya kamu masih bisa beli pakaian baru, masih bisa make up, masih bisa ngirimi anak-anakmu duit dan lain sebagainya. Rezeki ini Allah ini senajan tahu aku maksanya dikirim. Dikirim. Jangan takut kata Allah. Kenapa? Jangankan kamu orang cecak nih rezeki ini tak jamin kata Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Cecak itu. Coba kamu lihat. Cecaknya rezekinya angel banget kan, Dok? Angel. Cecak itu rezekinya apa? Nyamuk terbang cilik. Ketika serangga nyamuk itu datang, hap lalu ditangkap. Coba, angel. Kue ketok. Ayo, saya ini nyuwun sewu. Cecak kayak rezeki ini ngenteni nyamuk mabur. Begitu cedak cangkem baru disaut. Ya kan begitu. Pena awakmu, ora perlu ngenteni nyedak. Aduh, iso di SMS kok. Ngopo? Ayo om datang dong, di SMS tak kok. Wis tahu aku tau di SMS sih. Di SMS sih. Ayo mas sini. Kowe sapa? Alah kae lali. Aku Gus Miftah. Oh sorry, mantap. Nyamuk itu rezekinya terbang. Begitu dekat baru disantap oleh cecak. Sing kurang ajar anakku ini tampon. Bah, kalau cecak itu bercintanya gimana? Aku ngerti ya. Kan dia lah kucing tahun delok, pitik tahun delok, jarang tahun delok, anakku takon nih. Cecake kelone piye, Bah? Mlumah apa mboten? Yo ora bakal. Lah mlumah tiba. Berarti kan Pak RW lah ana cecak tiba, jangan-jangan jek kelon mlumah. Ora bujengan kok. Duh, cecak lho dijamin rezeki ora. Angel banget. Cecak. Kemudian apa? Wala tasyanu. Jangan kamu susah. Saya mau gawe susah iki apa? Saya mau gawe susah itu apa? Maka pandanglah dirimu sendiri dengan kacamata syariat. Sing didelok iki kurange tok. Ya Allah, kula jen salah. Ya Allah, kula jen kurang. Maka selalu saya katakan, orang yang berbuat dosa dan dia mengakui perbuatannya itu lebih gentle daripada orang berbuat dosa tapi mengatakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak dosa. Oh, gue mabuk ini halal kok. Kayak kemarin terakhir TKI yang rame di Taiwan yang mengatakan daging babi itu haram. Itu orang munafik. Itu orang munafik. Jadi kalau kamu hari ini mabuk, katakan, aku jan mabuk. Iki jan haram. Jan haram, tapi aku urung iso ninggal. Itu lebih gentle daripada kamu mengatakan iki mabuknya halal. Lah piye aku mabuk maca Fatihah sih? Gak bisa, itu orang munafik. Jadi maksud saya apa? Ketika kamu melakukan satu kemaksiatan, jangan bungkus kemaksiatan itu seolah-olah baik. Orang-orang munafik. Kue maksiat, ya Allah, kula njen maksiat. Kula sadar niki salah. Mila kula nyuwun bantu mateng panjenengan Gusti muga-muga kula ndang iso rampung saking masalah kula niki. Itu baru luar biasa. Jangan kemudian membungkus permata dengan kotoran. Tetap wae mambu. Jangan membungkus permata dengan kotoran atau sebaliknya jangan membungkus kotoran dengan permata. Raiso. Mana lagunya orang Jawa itu yang paling bagus apa? Ini yang paling bagus itu dondong apa salak buku cilik. Andong apa becak melaku dimek. Dondong apa salak, baik dondong maupun salak tidak pernah dipilih. Kenapa? Karena dondong dan salak ini munafik.
Dondong ki kulite apik isine teng jero. Teng jero. Sementara salak sama. Sebenarnya baik isinya tapi dibungkus dengan perkara yang jelek, bungkusnya kasar. Maka yang dipilih apa? Duku cilik-cilik. Walaupun duku itu kecil tapi dipilih. Kenapa? Karena ada kesesuaian antara luar dan dalam. Jobone apik, jerone halus. Mila kowe aja dadi dondong, kowe aja dadi salak. Tapi milih duku cilik-cilik. Andong apa becak? Enggak ada yang dipilih. Kenapa andong nggak dipilih? Karena merugikan. Siapa yang dirugikan? Jarang. Sampai kurang ajarin tukang andong, motone jarang dikai kacamata. Supaya apa? Jarane orang delok yen juragane diwene duit karo penumpang. Matane tutupin. Kurang ajar tapi. Andong apa becak? Becak juga merugikan. Siapa yang dirugikan? Mesake mas pengasuh beaknya. Walaupun mohon maaf saya dulu latihan sabar dari tukang becak. Tukang becak itu paling sabar sak donya. Nunggu penumpang ora teko becake tumpake dhewe. Ngompong. Ora urusan. Udan tutup kresek turu ngorok diantar banget. Ning lempuyangan keher. Wah, tabrak bis, becake rusak. Ora nesu. Malah tukang becaknya nyanyi lagu India. Matane, matane, matane. Dan saya selalu menggambarkan orang belajar ikhlas itu seperti tukang becak. Ketika kita melihat tukang becak, tukang becak kerep menggok ngiwo apa nengen rano sing ngerti. Soalnya rano rating. Sing ngerti mau tukang becaknya karo Gusti Allah. Moro-moro mak keluar. Andong, becak tidak dipilih. Tetapi yang dipilih apa? Melaku, time. Walaupun cuman pelan-pelan jalan itu dipilih. Kenapa? Karena tidak merugikan orang lain. Maka kalau saya prinsipnya jelas. Apapun yang kamu lakukan, dosa sosial itu dosanya lebih besar daripada dosa pribadi. Saya ulangi. Dosa sosial itu klasifikasinya lebih besar dosanya dibandingkan dosa pribadi. Saya ingin ini, contohnya gini, nyuwun sewu. Kita sebagai pelacur dengan pejabat yang korupsi uangnya rakyat, perbandingannya kan jelas sih. Yang satu dosa pribadi, yang satu dosa sosial. Begitu pejabat nyolong duit KTP itu dosa sosial. Kenapa? Karena yang dirugikan adalah rakyat. Sementara ketika kamu menjual diri, mohon maaf, nyuwun sewu, itu apa? Itu urusanmu sendiri, tidak merugikan orang lain. Maka dalam kapasitas ini, dosa mereka yang maling duit rakyat, korupsi duit rakyat, itu namanya dosa sosial, dan hukumannya lebih besar daripada dosa pribadi. Kowe mabuk, wis rugimu cangkem-cangkemmu dhewe. Ya kan? Serugimu cangkem-cangkemmu dhewe. Tetapi begitu kamu merugikan orang lain, itulah dosa sosial. Maka kemarin saya bilang sama teman-teman DPR, hewan yang main di sawah namanya bajing. Hewan yang main di DPR dan gaweane maling duit jenenge bajing. Wow, bajingan. Kenapa? Dosa sosial. Bajingan kok delok aku kowe. Aku ngomong kok, saya elek-elek Mbak WTS, Mbak PSK itu yang dijual cuma kemaluannya sendiri. Kalau DPR yang korupsi, yang maling duit rakyat, maling KTP, yang dijual siapa? Kemaluannya rakyat, kehormatannya rakyat. PSK itu saya elek-elek sendiri, kehormatan sendiri kok. Oh, bener kan bahasa saya? Yang dijual oleh teman-teman PSK itu hanya kehormatan dirinya sendiri. Sementara mereka yang maling duitnya rakyat itu menjual kehormatan rakyat. Berarti dosa mereka, dosa sosial, jauh lebih besar daripada dosa itu. Artinya apa? Ini live loh. Orang jadi mau aku ya apa-apa loh. Nah, Nabi Yusuf bagus di penjara. Umum aku di penjara kan pada bagus ya kalau Nabi Yusuf. Jadi apa? Wala tahzan.
Jadi tujuanmu ngaji saiki apa? Tujuan ngaji kula ya Allah supaya hati saya ini sadar ketika dengan kehadiranmu. Orang-orang yang sadar dengan kehadirannya berarti dia konsisten dan istiqomah terhadap kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi lah kowe iki ngaji ngene iki cah, kowe berarti di dalam jalur asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu kowe maksiat, kowe mabuk, kuwi syahadatmu ilang. Apakah orang seperti itu termasuk beriman? Beriman. Ning imane wong ki kandel tipise beda-beda. Ana sing beriman, amar makruf nahi mungkar, sing apik dilakoni, sing elek ditinggal. Ini yang kamil sempurna. Ana kalane beriman, salate iya, maksiate jalan. Iki ya iman, tapi tipis karo kandele beda. Ana sing salat tapi jek seneng mabuk, ana salat tapi jek seneng ngeple. Ana salat tapi jek nyenengi bojone tanggane. Kuwi ya ngono. Wonge ya teko. Ya melu guyu wong itu. Ketoke SMS-an ketoke. Sholat tapi jek keplek, sholat tapi jek judi. Apakah mereka tidak beriman? Beriman. Neng kandel tipisnya ini yang berbeda. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Al-imanu karih. Iman itu seperti angin. Yang namanya angin itu kadang-kadang buanter, kadang-kadang lirih, padha karo untut, kadang-kadang suaranya banter, kuat. Kadang-kadang mengalami napes. Biasanya mambu sing ndi? Jadi iman tuh mohon maaf ya kadang-kadang kenceng. Jangan dikatakan kemudian kae iman sholat pengajian kok kadang-kadang masih maksiat berarti ra duwe iman. Kowe berarti dadi Gusti Allah dhewe. Makanya ketika melihat orang lain gunakanlah kacamata hakikat sehingga apa? Tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Gak mudah nyalahke wong liya. Karena apa? Menggunakan kacamata hakikat. Seperti ada seorang pemuda di depan masjid datang waktu sholat isya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Komat dia enggak sholat. Orang-orang yang di masjid ngerasani, oh piye nang ngarep masjid kok ora sholat. Ini apa? Memandangnya dengan kacamata syariat. Ketoke ning ngarep masjid tapi ora sholat. Begitu rampung sholat takoni karo kiai ini, ngopo jenengan mboten sholat? Nyuwun sewu, kula musafir, sholat kula pun kula jamak takdim. Ayo. Kenapa kita menyalahkan orang lain? Karena orang nganggo kacamata syariat. Jangan kemudian memandang diri sendiri dengan kacamata hakikat. Wah, ini ngeri nih nganggo kacamata hakikat ini. Kowe kok ora salat? Aku ketoke ora salat. Ning yo ngopi dhewe kelasku. Oh, ya asu lah. Aku yo level beda karo awakmu. Kalau kacamata dohir aku ora salat, padahal aku luwih top sangko awakmu. Ini memandang dirinya sendiri dengan kacamata hakikat. Jadi aja kualik ya. Lah ndelok wong liya, lihatlah dengan kacamata hakikat. Ketika melihat diri sendiri, lihatlah dengan kacamata syariat. Jadi kowe ngati-ngati, ora gampang nyalahke wong. Begitu wong ndelok nganggo kacamata hakikat, kowe iki ndelok wong elek. Sing mau delok mesti ora elek, tapi mesake. Ya Allah, mesake. Kenapa? Memandangnya kacamata kasih sayang. Tapi kalau kamu memandangnya pakai kacamata syariat, orang mungkin mau gelem pengajian yang gini. Enggak mungkin kamu mau selawung dengan Pak RW dan Mbak Sarkem. Karena apa sing didelok mau syariat itu. Tapi begitu kamu lihat dengan kacamata hakikat, begitu ndelok wong maksiat lho, kuwi tibone welas AC. Ya Allah, mesake. Sama kalau kemudian saya waktu datang pengajian di Sarkem, yang kemudian saya lakukan apa? Ya Allah, apa sumbangsih yang bisa saya berikan kepada mereka? Neng omahku langsung ngurus dodo. Dodone bunda. Ya Allah. Ngurus dodomu yo ora wani. Mau tawani aku meliber. Aku mulai tolik ngono mbak-mbake marani. Langsung kae dandan kae. Gus pinarak. Waduh. Galau aku. Arep mampir konangan bocah-bocah. Ora mampir kok wis ngempet kan dia. Akhirnya saya makan panglima. Wakil. Jadi kalau seperti itu enak gitu.
Lah wong awake dhewe kadang-kadang ana wong ngadan kok ora salat diloki. Ngopo kowe krungu ngadan kok ora salat? Ini tadi loh contohnya. Begitu selesai sholat, pemuda tadi dihampiri oleh sang kiai. Kenapa kamu tidak sholat? Nah, mohon maaf kiai, saya musafir. Saya sudah sholat jamak takdim. Kalau seperti itu apa? Pasti pandangan kita salah. Mergo ndelok orang dengan kacamata syariat. Maka hari ini akan saya sampaikan pembahasan dalam kitab Hikam. Ini ampuh banget, ini sarkem mau ngaji Hikam, ini ampuh banget. Berusahalah mengetahui aib diri sendiri. Apa dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam? Bismillahirrahmanirrahim. Tasawufika ila ma batana fika minal huyubi khairun min tasawufika ila ma hujiba angka minal huyub. Tasawufika, usahamu, ila ma batana fika, untuk mengetahui celah diri, minal uyub, ila ma batana fika minal uyub, untuk mengetahui celah diri yang masih ada di dalam dirimu, itu khairun, lebih bagus, min tasawufika ila ma hujiba angka minal huyub, daripada usahamu untuk terbukanya bagimu tirai ghaib. Apa dikatakan oleh Ibnu Athaillah di sini? Kowe iki ndelok celamu, elekmu, cacatmu, kuwi luwih apik daripada kowe ndelok cacate wong liya. Maka begini, ada seorang syekh didatangi. Syekh, ada dua orang. Yang satu sholat tapi belum bisa meninggalkan maksiat. Yang satu tidak meninggalkan maksiat tapi juga tidak sholat. Wis sing apik sing ndi? Apa jawaban syekhnya? Loro-lorone apik. Sing sholat urung iso tumindak apik, doakan saja. Inna sholata tanha 'anil fasya wal munkar. Dengan sholatnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya kan? Sementara orang jelek, orang-orang yang baik tapi belum mau sholat, gimana? Doakan dengan kebaikannya, mudah-mudahan dia bisa sholat. Jadi kita nggak bisa menghakimi orang. Ini mana saya yang jelek? Semuanya baik. Kemudian ditanya sama orang itu, yang jelek siapa Syekh? Yang jelek itu kita. Kenapa Syekh? Karena kita selalu melihat orang lain dengan kejelekannya. Padahal ingat, besok kita dihisab oleh Allah bukan karena amal orang lain, tapi karena amal kita. Ini saya sengaja malam hari ini ngajinya lebih serius daripada hari sebelumnya. Mana saya dua-duanya ini yang jelek? Semuanya baik. Orang yang sholat belum berbuat baik, dia baik. Orang yang berbuat baik, dia belum sholat, dia baik. Siapa yang jelek saya? Yang jelek adalah kita. Kenapa? Karena kita selalu melihat amaliah orang lain. Padahal besok di hari kiamat orang itu dihisab berdasarkan amalnya, bukan karena amal orang lain. Kenapa senengannya ngurusi urusan itu? Maka saya nggak pernah kemudian pengajian di Sarkom, di kafe dan lain sebagainya itu masuk urusan pribadi orang. Pesanku mbiyen apa? Sak bosok-bosokmu ojo kelangan Gusti Allah dari dalam hatimu. Cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan ikut-ikutan bermaksiat. Apakah ada orang yang kemudian bodinya bermaksiat, hatinya bermaksiat? Banyak. Wis maksiat belas ora kelingan Gusti Allah. Kui atine maksiat, bodine maksiat. Gua ngelak banget lah terjemah ini. Cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan ikut-ikutan bermaksiat. Padahal kok David maksiat itu mergo dingen awalnya dari dalam hati. Karena pengajian gambar sapa ya sing kira-kira iso dicangking. Lah. Dari hati kemudian jatuh ke bodi. Mbak tak tanya, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dari dompet. Kalau ditangani cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Jawabannya dari dompet, dari isi dompet. Sekarang begini, saya tanya, orang itu berbuat maksiat awalnya dari mana? Orang berbuat baik dan berbuat jelek itu awalnya dari mana? Mata. Satu dari mata. Orang itu berbuat baik dan berbuat buruk awalnya cuma dari dua tempat. Dari mata yang melihat dan dari telinga yang mendengar. Bukan dari hati.
Contoh, ana wong ngemis den paring-paring. Kuwi sing pertama kali krungu apa? Kuping. Sing delok apa? Mata. Jadi salah kemudian mengatakan orang berbuat baik dan buruk berawal dari hati. Saya ingin ini, kowe duwe hati tapi matamu picek, kupingmu budek. Ana wong njaluk, krungu apa ora kupingmu? Ora krungu. Matamu ora iso ndelok. Padahal kowe duwe hati. Maka di dunia ini Allah tidak pernah menciptakan orang yang buta dan budek sekaligus. Orang. Lah picek, bisu ada. Budek, bisu ada. Tetapi kalau kemudian budek, tuli, plus picek, kuwi ra ono. Karena apa? Tidak akan mungkin masuk jalan hidayah. Kowe lak picek tapi matamu iso ndelok, ngejak salat gampang. Yuk salat ditarik matane ndelok mangkat. Kalau kamu picek tapi kupingnya krungu adzan, Allahu Akbar, ayo salat kupingnya krungu. Maka jalan hidayah itu antara mata dan telinga. Tapi lak matamu picek, kupingmu budek senajan kowe duwe ati. Lak ngejak salat kepiye? Bro, ayo sholat, kupingnya ora krungu. Dicontoni matane ya ora iso ndelok. Omong-omong wonge. Sholat ngene lho, malah mikir oh ngejak kelon lak sih. Loh, ini bahasa tauhidnya sederhana loh ini. Jadi iling-ilingen lho. Kowe iki lak pengen selamat jogonen kupingmu, jogonen matamu. Karena dua hal inilah yang kemudian awal mula seseorang itu berbuat baik atau berbuat buruk. Mila aku moto karo kuping tak jogo lak cangkem sak luweh-luwehku. Sak luweh-luwehku. Karena apa? Orang banyak terprovokasi hanya dengan bahasa yang kasar. Orang banyak yang terprovokasi hanya dengan bahasa yang jelek. Saya kira cangkeme bosok kuwi digagas lah kelakuane bosok kok ora ono sing gagas. Ayo. Padahal kira-kira efeknya lebih banyak mana? Kelakuan sing bosok apa cangkem sing bosok? Kelakuan sing bosok. Aku pengajian misuh karo awakmu ngene iki yo men to. Aku misuh ora mau bayar kok. Aku misuh malah bayar kok. Ya. Tapi kalau kelakuan efek dan dampaknya seperti apa? Makanya apa? Dua hal inilah yang kemudian kata Imam Al-Ghazali menjadi awal mula seseorang itu berbuat baik atau maksiat. Mila kok, motormu dijogo. Ya. Kupingmu dijogo. Oh, ana ning dalan. Ning dalan. Ono gedung panglima krungu wong gelut. Akhirnya hatinya memutuskan untuk mendatangi tempat tersebut. Itu kan awalnya dari mana? Telinga yang krungu. Matane ndelok. Wo, ngene ya saiki. Kowe ngoroni sarekam ada. Ono mbak-mbak berjajar. Kowe kemudian memutuskan untuk memilih siapa? Kowe awalnya dari mana? Mergo matamu ndelok. Wow. Matane ndelok baru ditawa. Lho, nawane kuwi mergo awale matamu ndelok. Utawa krungu mbak-mbak nyanyi suarane apik banget kayak jaran goyang kok seksi banget ta iki. Kupinge krungu nembe ditawa. Saiki sayu-ayune mbakne awakmu mlebu ning sakem tapi matamu picek kupingmu budek. Senajan to mbakne iki suarane apik, wah bodine wow SDSB. Semok depan, semok belakang. Posturnya Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Ini rak matamu ora iso ndelok, arepe ngopo kowe? Mau bisiin, bro, ceweknya ayu. Apa? Ora iso aja. Ora iso. Makanya kemudian kenapa atau kemudian Rasulullah itu dakwahnya lebih bil hikmah? Hikmah itu apa dok? Nganggo contoh. Soalnya apa? Iso didelok, terukur, tangible bahasa ilmiahnya. Terukur, rasional. Oh, kae to. Wong iki lak ketoke cedhak karo Gusti Allah, bola-bali ning masjid melu pengajian, ngurusi majelis, uripe ayem. Sing delok apa? Matane. Makanya saya sampaikan kepada kamu, kalau orang baik ndelok wong tumindak maksiat itu masih punya keinginan, wah ayu. Maka sebaliknya orang yang terbiasa dengan perbuatan maksiat, begitu ndelok wong apik padha duwe karep. Saya ulangi. Wong sing tumindak maksiat, wong sing tumindak apik ndelok wong elek kuwi duwe karep. Wow, ayu. Rasane kaya ngopo ya? Jujur. Maka kalau orang baik masih tertarik untuk berbuat maksiat, orang yang berbuat maksiat ketika melihat orang baik, dia juga melakukan hal yang sama. Wah, wong sholat iki kepenak.
ada ketertarikan. Maka dikatakan apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir itu lebih baik daripada yang pertama. Luwe HP, saya kirim dalan, ono wong mabuk, kowe ning masjid, aku mbiyen menunggu wis tahu. Tapi ketika kamu ngomong itu dalam keadaan di masjid, ora sak wang sule, kowe nongkrong ning sarkem, ono wong mangkat ngaji, kowe ngomong, mbiyen aku ya wis tahu. Tapi dalam keadaan dia bermaksiat. Jadi melihat celahnya aku, ya Allah, kok kula kaya ngene to. Rampung megawe bengi, mandi besar, sholat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat fajar, Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak pasir di lautan. Mandi, ya Allah sholat. Kui sholat sunnah pahalane kaya ngomong, dah apa sholat subuh. Makanya aku bolak-balik ngomong, sak 2 blek, mungkin minimal sing mau jogo itu 2 sholat. Isya, subuh. Karena menurut Rasulullah, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu ada 2, Isya dan subuh. Kenapa? Karena orang-orang ini sebenarnya tahu pahala yang begitu besar antara Isya dan subuh, tapi mereka tidak melakukannya. Jadi gue api banget kerja nih gini. Mau awali kalau surat Isya, mau akhiri kalau surat subuh. Subhanallah. Malaikatnya ngemerdasi aku. Bingung malaikat. Apa gak munafik, Gus? Lebih munafik lagi kalau kamu maksiat orang ngisaan, orang subuhan. Arep ngopo? Aku wis saiki lak turu ya, mapan turu kae. Coba kamu pahami, kenapa kok dungane wong Arab turu ki medeni banget ya? Tapi kan kamu gak pernah menggali, gak pernah mikir. Bismikallahumma ahya wa bismika amu. Artinya apa? Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup. Dan dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati. Kowe berarti begitu mapan turu kae sak janjane padha karo nyambut tekane pati. Ning ana kalane pati kuwi bener-bener teko, pati ada yang ditunda kedatangannya. Kowe iki aja salah. Kowe iki saurenge turu kae sakjane ngenteni mati. Maka dikatakan an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Tidur itu mati sementara dan mati itu adalah tidur selama-lamanya. Jadi kowe jangan salah, begitu kamu mapan turu, kuwi mapan mati lah kadang. Tapi kan gak pernah kita persiapkan. Turu ya turu, batang ya batang. Ngantuk kok tidak wudu, udah ngantuk hilang nih, bosok kok matane kok. Duh, begitu mapan turu kayak Bismillahirrahmanirrahim, ayam bismillah. Kuwi jadi siap-siap mati tak ada. Saya kisah apa sih bisa jamin? Orang tidur bisa bangun lagi. Orang. Makanya aku ini berhadas besar malam Jumat berkumpul karo bojomu ini. Langsung adus. Sesuk adem lho. Luwe HP kowe adem saiki daripada esuk ngrasake panase neraka, modar kowe arep ngopo. Kan penak kan. Jadi ngati-ngati ngono lho, sing didelokke awake dhewe rasa ndelok wong liya. Ya Allah, aku selama iki lak ngono kuwi aku ora tau adus ya ngenteni esuk awan ben adem ya. Ya lak kowe jadi iso tangi, lak bablas. Ayo, kudu umumke karo Pak RW ning Bali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan keadaan tubuhnya bau itu. Wah, cilaka. Kowe iki siap-siapnya mati itu. Tasawufika, lihat celamu itu. Ya Allah, kula ki elek kok Gusti itu. Rampung adus salat. Allahu Akbar. Rampung salat subuh kuwi mapan turu rasane lak wayem ya. Enak. Mela kadang-kadang ngono mbak-mbak iki, wis bar kerja sampai jam 7 jam 8 ra iso turu. Mergo pikiranmu ning ndi-ndi mlayu-mlayu. Mikir ini, mikir ono, mikir ini. Soalnya apa? Masih tubuhmu mengandung hadas dan najis kadang. Diresikin dhisik. Parodi, adus. Malah tayamum. Lah, melihat diri sendiri dengan celah seperti itu kata Abu Athaillah As-Sakandari, itu lebih baik daripada kita berusaha untuk terbukanya bagi mutirai ghaib. Jadi begini, ndelok awake dhewe
kuwi luwih apik daripada awakmu nerawang wong liya. Iki kan penyakit, Cak. Awak iki gawene nerawang-nerawang wong. Wah, seolah-olah wong lek iso maca wong liya iki ampuh. Tak delok rupamu. Tadi duit. Katanya ora di duit. Iki untungnya apa? Lah, kesalahannya kemudian di mana? Di antara kita ini lebih banyak orang yang mendatangi orang lain itu karena kesaktiannya bukan karena ilmunya. Ayo, kan cara gampangnya ngono aja. Jadi nekani wong sing mambu dukun itu lebih disukai daripada mendatangi mereka yang alim dan berilmu tinggi. Soalnya iki mau sing didelok aku pengen iso maca wong liya. Maka saya selalu menghindari. Saya itu paling malas kalau ada orang datang, Gus, bagile didongake. Kula ra jamake dhewe aku gak, ndak dikira dukun. Kayak dulu mbak-mbaknya sarkem pertama kali kita ngaji, Gus, mbak aku bedah aurat. Aku ora iso. Lah bedah aurat aku ora iso. Ning yen bedah aurat aku iso. Lah bedah aurat yo piye, Cak? Efek kalau kita suka melihat orang-orang seperti itu, mohon maaf, kowe senengane merguru ki karo guru-guru sing mambu merdukunan. Upang rumah pengen kebal, teko ngene dukun sing iso gawe kebal. Pak dukun, kula pengen kebal. Carane pripun? Nguntal gotri. Masyaallah. Gotri diuntal ben kebal. Aku ku akeh nang pondokku. Gus, kula pengen kebal, mbok kula diwenehi jimat napa ben iso kebal? Nguntal gotri. Jawabanku gampang. Lah nguntal gotri ki iso gawe kebal, mbok sekalian diuntal sampai leke. Iki lho, bahasane iki lho, sing pas ki mau. Karena kita sering pengen melihat orang lain dengan kelebihan-kelebihan yang Allah diberikan kepada kita, maka kita lebih senang berguru kepada orang yang terkenal dengan kesaktiannya daripada terkenal dengan keilmuannya. Iki bengi ngaji untuk umat. Karena dasarnya ikan. Maka guru ki lak ana 5. Senang ulangi kae. Siji guru tutur, loro guru catur, telu guru sembur, papat guru nganggur, 5 guru ngawur. Guru mutan matamu jadi guru tutur, mulang santri, mulang jamaah, mulang masyarakat, mulang pengajian, mulang kitab. Ini guru tutur. Ini ngomong yang selamat. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau bahasanya Gus Dur, kiai kampung. Kiai kampung. Kuwi kiai-kiai mukhlis. Lah cara ngene Pak RW kene kaya Mbah Mudin, Mbah Kaum sing ngurusi wong mati iki lho. Sing ngopeni pengajian malam Jumat yasinan wong 5, wong 10 tapi ikhlas. Senajan to sarunge nglinteng ambune kelembak menyan nuntune itu orang-orang ikhlas. Sak wayah-wayah wong mati, Mbah Kaum yang mati, ya ayo didusi bareng-bareng. Jajal lah Mbah Kaum kira ikhlas. Mbah Kaum nang mati wani piro. Ini orang-orang ikhlas. Maka ketika saya ditanya, Gus, siapakah idolamu? Idola saya adalah kiai-kiai kampung. Kuwi wong luar biasa. Tahlilan wong 30, yasinan nyopeni wong 5. Dia tidak mabuk popularitas. Orang-orang seperti ini kehadirannya tidak diharapkan, ketika tidak diundang dia juga tidak sakit hati. Orang-orang seperti ini mohon maaf, dia terkucilkan di dunia tapi masyhur di alam langit. Kuwi luar biasa. Sementara ustadz-ustadz sekarang rata-rata mencari kemasyhuran, popularitas di dunia, tapi dia menjadi orang asing di alam langit. Ini. Jadi lah ngomong ngeri. Kata Ibnu Athaillah dalam kasalnya mengatakan apa? Idfin wujudaka fi ardil khumur. Pendamlah dalam eksistensimu di dalam bumi. Jadi apa? Ojo rumong sosok penting. Iki pengajian yang sarkem larang aku ora bakal mlaku. Ini apa sok penting? Umpamane tanggane mantu, wah diundang RW-ne teko. Ndelala ora dimanggake. Apa matane iki bicak? Aku ki RW lah. Kok disepelekke. Ini apa? Rumong sok penting, Jen. Kowe iki ngerti lah, aku ki diundang. Diundang kok ning kono disiak-siake. Ini apa? Orang-orang yang belum bisa memendam eksistensinya, jalep diakui oleh orang lain. Orang seperti ini tujuannya pasti satu le, apa? Dunia. Maka Ibnu Athaillah mengatakan apa? Jadilah orang yang asing di muka bumi, tetapi masyhur di alam langit, daripada kamu masyhur di bumi tapi asing di langit. Jadi Pak RW itu maunya orang kon sambutan malah seneng kayak wong apik, kalau kon sambutan malah medhase ya. Bener-bener. Alasannya sikile
Loro, ya padahal dengkule kakean kuwi mau, Mas. Kakean mlaku. Kakean mlaku kok sebutan gimana? Gaweane mlaku-mlaku kok. RW iki wong paling ikhlas sak donya. Gak ana gajine. Pengajian ngundangi mbak-mbak sarkem, kadang nang dipaido, dionek-onekke. Kelo RW-ne ki insyaallah mlebu surga. Amin. Insyaallah mangkat bar subuh lah. Jadi awake dhewe nek niku lho gak jen. Kene panglima iki ana kanca-kanca. Kabeh. Awake dhewe iki mun, rumangsa sak penting mun. Teko karepe disambut, mulih karepe diantar. Kenapa merasa sak penting? Kalau itu penghargaan orang lain kepada kita secara ikhlas itu nggak ada masalah. Maafi muskilah kata orang Arab. Never mind. Oh, no what orang apa? Tapi lah kemudian jaluk diajeni gitu loh. Kalau ada orang lain ngajeni kita, itu urusan mereka. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita minta diajeni oleh orang lain. Jadi kalau dalam kitab ini disebutkan begini, orang-orang seperti ini sifatnya apa? Teko ora digagas ya ora lara ati, ora teko ora digoleki ya ora rumangsa lara ati. Jadi enak. Enak pakai ora urusan. Ini ilmu-ilmu tutur, guru tutur. Mulang ngaji ning kampung, ngaji kitab cilik-cilikan, dampar karo santri, diundang pengajian sing teko wong 10 ora urusan. Ini orang-orang yang luar biasa. Bahkan saya punya guru, Mbah, lanjenengan pengajian rutinan. Kok nanti gak ada yang datang sama sekali, gimana Mbah? Ora apa-apa. Niatku aku ki ngaji mung nggih awakku dhewe. Wong teko kuwi mung ngancani aku. Jadi niatnya gak ngajeni mereka. Jadi ketika saya datang ke sini pengen menceramai kamu itu salah. Aku ki ngaji iki mau ngandani aku dhewe. Kowe ning kene mung ngancani aku. Delalah kupingmu melu krungu. Jadi gak boleh orang aku tarang nanti saya mau ceramah, gak boleh. Maka saya selalu mengatakan, jangan pernah memberikan fatwa kepada mereka yang tidak minta fatwa. Jangan menasihati kepada orang yang tidak minta nasihat. Awake dhewe iki rata-rata cangkem itu lah. Ora njaluk dinasihati awakmu ngomong wae. Sakjane iki ngene lho bahas ini. Padahal orang njaluk dikandani, ya dilempeh. Ana ora wong lara omong ngono. Oh, kebiang kelas muridnya mati guru. Siloko. Kelas wong diajak kaya wong ngajak. Kelas wong ditraktir kaya wong traktir. Ya bosok cangkemmu. Ini yang paling banyak sekarang. Kelas murid seolah-olah kaya guru. Wah, kayak ngono iki. Kancamu kayak biang. Nomor 1, guru tutur. Iki guruku iki. Nomor 2, guru sembur lah. Kalau kemudian kembalinya kepada tadi yang dikatakan Ibnu Athaillah As-Sakandari, sekarang yang paling laris siapa? Guru sembur yang masyhur dengan kesaktiannya. Wah, ini saya ini digoleki wong ini. Kerja ning sarkem rumangsa rada tuwa. Piye carane iso nom? Wah, Mbak Dukun kula pengen rada nom carane pripun? Pasang susuk. Mata kula belak-belak, pasang susuk matane. Urung kula ben ketok mancung, patang susuk irunge. Ya Allah. Bokong kula ben ketok bahenol, pasang susuk bokonge. Iki gaweane wis maksiat malah mendatangi orang seperti ini dikatakan oleh Rasulullah 40 hari ibadahnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Ta'ala. Ini orang-orang yang bodinya bermaksiat dan hatinya ikut-ikutan bermaksiat. Mergone apa? Kamu memasrahkan urusanmu kepada manusia, tidak memasrahkan urusanmu kepada Allah. Maka dalile apa? Iki wong muti ae ora tau ngaji iki. Mata waqafa matlabun anta talibu birobika. Tidak akan pernah terhenti satu permintaan ketika kamu sandarkan kepada Allah. Wa mata yasara matlabun anta talibu binafsika. Dan pasti tidak akan mudah ketika satu urusan kamu pasrahkan kepada dirimu sendiri. Jadilah percaya karo kemampuan kita. Itu Allah tidak akan pernah membuatnya mudah. Tetapi kalau semuanya kita pasrahkan kepada Allah, sesuatu yang susah sekalipun kelihatan mudah di mata Allah. Oh, pemenang maksudnya rezeki mundur. Enak. Kan aku ngomong rezeki ini dijamin. Ya Allah, kalau pengen kipas-kipas mawon angsal duit ya Allah. Jadi kok bakul sate. Ya Allah, kalau pengen ngobake sikil asal duit kabul.
tukang jahit. Etek. Ya Allah, kula pengen ngomong sugih niku manut kalih kula kabul apa tukang parkir. Kiri. Kon kiri ngapnya tabrak mobil kok. Ono meneh sing dongane ekstrem, ya Allah Gusti, kula pengen tengok-tengok mawon asal duit kabul dadi apa? Tukang tunggu WC. Tengok-tengok rong. Tengok-tengok pengen Pak 2000. Kowe iki duwe pekerjaan kok bingung. Lah kula kira duwe pekerjaan blas Gus, minimal kowe duwe kanca. Selama hubungan silaturahmimu kamu jalin dengan baik, Allah akan mendatangkan rizkimu dari silaturahimmu. Kecuali kamu merusak hubunganmu dengan teman-temanmu. Kan ngono cara mikire. Aku takoni karo santri-santri di pondok itu ketika ngaji hikam. Abah untuk ngopeni kami di pondok, untuk ngopeni jamaah, untuk ngopeni macam-macam itu dari mana hasilnya? Jawaban saya sederhana, inilah the power of silaturahmi, kekuatan silaturahmi, the power of la haula wala quwata illa billah. Karena apa? Pengajian, orang ngaji, ustadz, kiai itu tidak ada gaji, tapi rezekinya dijamin oleh Allah. Tapi lah diundang ngaji ngarani sangu itu namanya gaji. Tapi lah aku ngaji gini, orang awak ngaji gini, boro-boro kok sangu malah tak gaweke sego. Malah WTB, watan bener iki piye mbak iki. Ayo coba. Kiai, panglima, kanca-kanca. Kowe kira duwe gaji. Gajiku ki kok sapa? Sing gaji aku sapa? Digaji Jokowi. Ora mungkin. Wong nyanyi jago apa gaji aku yo ora mungkin. Ki iso bayar piro? Malah pemerintahan aneh kiai mau disertifikati abu. Kiai kok disertifikati. Aku yo mau kecuali sertifikat kiai iso nyilih duit ning bank. Aku ora apa-apa. Minimal hasilnya ke panglima kae. Sertifikat ku ustaz gadekno ning bank. Aku ora apa-apa. Sudah. Sing nampa bange yo mendase yo apa jenenge. Gila Dok. Sing kiai-kiai modern iki saiki payu. Kok kiai kula ki rabi 10 tahun bojo kula ora mateng-mateng carane pripun gampang sambake. Gawe anak kok sambatan. Sinten mawon yo aku barang. Kelangan motor, kelangan barang, dukung. Duwe masalah karo kanca, sak jandene kanca kula niku pripun Bapak Kiai? Mbok tolong diterawang. Ya Allah. Aku ki lak kon delok kapan wong ki lahir, kapan wong ki mati, aku ora ngerti ilmune. Aku iso nerawang wong, delok wong ki uripe lahire kapan, matine kapan. Carane gampang. Kowe maca Fatihah ping 100, Qul huwallahu ahad ping 100, Al-Ikhlas ping 100, Qul a'udzu birabbil falaq ping 100, baro liwat kuburan. Wacaren kijinge, lahire kapan, matine. Iso aku. Ayo mesti ya kok. Kan mesti uli mati nek lahire kapan, matine kapan ditulis iki jenenge. Oh, medeni kepiye ta? Wong maca kijen kok medeni. Lagi. Yang ketiga, guru catur. Wis diurusi mung politik tok. Diundang PKB serbane ijo. Diundang PDI serbane abang. Diundang P3 serbane ijo meneh. Diundang Gerindra kuning, diundang Golkar. Wis macam-macam. Maka yang kita ikuti yang mana? Yang kita ikuti yang pertama. Orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Mukhlis itu artinya murni. Murni itu apa? Enggak punya kepentingan. Enggak dikotori dengan niat apapun. Gus, kowe ngopo ngaji ning sarkem? Lillahi ta'ala. Lah aku ki ngaji ning kene mung pengen mok elem. Ngopo kowe ngaji ning sarkem? Men aku kondang ning sarkem. Tujuane apa? Men entuk gratis. Kuwi jenenge ora ikhlas. Wong ikhlas ki nduk tanduti pikiran macam-macam belas padha karo wong ngising.
Kowe saiki ku bar pengajian mangan, wetengmu mules, kowe kebelet ngising, kowe mlebu toilet kae kira-kira ana sing maksa apa ora? Ora ana. Rumangsa kepeksa apa ora? Ora ana. Begitu wetengmu mules langsung lungguh ning toilet. Tur wis ra mikir macem-macem, ikhlas kok. Brol ora apa-apa. Ikhlas. Lah kowe ra ikhlas bahaya, mentang-mentang bar mangan enak wetenge mules. Kono ning toilet moh, arek enak pangananku. Begitu metu mak foto. Wah. Jenenge ra ikhlas. Lah wong ikhlas ngene iki, kowe ikhlas ra ikhlas. Buktine apa takono kancaku. Kuwi jenenge ra ikhlas. Ikhlas kok kon takon kancane. Aku ikhlas kok saksine sapa? Panglima. Kuwi jenenge ra ikhlas. Ikhlas itu tidak terpaksa dan tidak merasa dipaksa. Begitu wetengmu mules ning toilet tadi pikir macam-macam. Beleng enak tenan. Kok begitu gue mangan kroket chicken, olive plek, waduh, olive chicken. Selfie dulu yuk. Gila. Dek. Jogoran ku moyo, Isa subuh. Awali pekerjaanmu dengan Isa, akhiri dengan subuh. Subhanallah. Pekerjaannya selesai setelah subuh. Orang mungkin. Lah pekerjaannya selesai setelah subuh, akhirnya doyok loro ini. Oh, masih punya mobil kan? Aku main naik gue rukuk ki monggo apa ora? Iya. Monggo salat apa monggo lemek? Kadang dipakai, kadang enggak dienggo. Enggo. Senajan itu STMJ sholatnya terus masih ada jalan, itu ora urusan, yang penting ibadah. Ada pertanyaan silakan. Kalau ngaji membantu, nanti ngaji kitab taklim ya. Nanti ngaji barokan apik kok kajian. Masalahnya apa? Di Hafara. Hafara itu pantinya orang gila. Ya. Jadi aku saya ngaji ini kalau mau rawanas, kalau mau ngene. Ya sing tak openi bangsa-bangsa ngono kuwi. Lah sing bagus-bagus, sing masuk-masuk lah sing openi mutian. Lah sing mulai Gus Mitang sing elek-elek. Ada pertanyaan sih nggak? Ya, takon apa? Mas Win? Ayo, Mbak E, bisa takon apa? Takon meneh, cara imam besar piye? Wis tak ajari ora iso. Ngomong praktek. Kan aku mau. Ayo. Intinya 11 kali minggu Mbak. ya, semuanya. Ayo, Mbak, takon. Ayo, Mbak, takon. Tanya apa? Soal apapun boleh. Di luar tema juga nggak apa-apa, asalkan keluar dari dalam hatimu. Cie. Codot. Banyak itu, banyak bulan. Tadi gini-gini, wah. Apa? Kalau snacknya tak, konsumsi dikeluarin. Nasinya dikeluarin. Tak. Banyak Pak. Itu malam minggu ngajinya. Besok sama Ayu Azhari sama Mike Trump. Ya ini mau tanya. Bagi snack kamu jangan rame. Ini mau tanya. Bagaimana hukumnya? Sah atau tidak kalau sehabis mandi kita terusan berwudu. Terus? Bagaimana hukumnya belum pakai baju? Oh. Masih awal. Pertanyaannya, wudu dalam keadaan telanjang boleh apa tidak? Boleh. Kalau kalian wudunya di kamar mandi membaca bismillahnya sir, jangan jahar. Sir itu apa, Bu? Sir itu artinya cukup berdesak. Boleh Bu? Gak apa-apa. Jadi wudu dalam keadaan telanjang oleh, tapi nih jero kamar mandi. Ojo nang masjid. Engko nang masjid wah oleh kok wudu sak geleme dhewe enggak. Jadi pertanyaannya bagus sih, karena sekarang orang banyak. Jadi begini, Islam itu kan mengenal etika dan estetika, keindahan dan etika. Ber no jadi bu. Sini cepat. Apa disuntak biar cepat. Saya tak terangi sebagai penutup dah. Yang lagi ramai bola-bola ditanya.
Sholawat Pancasila, Allah sallallahu ala Jokowi, sallallahu ala NU, pokoknya. Sini kurang nih. Pas nanti ikut ya? Kan? Sebelum saya teruskan, ada yang tanya lagi yang lain. Ini wudhu boleh, tapi di kamar mandi sendiri, bukan kamar mandi orang lain. Ini apa? Tanya. Wadduha. Lain wadduha. Ya doa Tuhan. Allahumma inna duha wal baha wal jamal jamaluka. Kuwi apa? Saapalmu. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Jadi doa apapun boleh. Ya lagi. Wes sing baju ireng tak kan menang wae nang ini. Apa? Ya, akhirnya tanya toh. Kan difoto tak? Kapan tak? Apa deh? Poso, kumur-kumur boleh apa enggak? Boleh. Asal kumur-kumurnya nganggo banyu, nganggo sprit. Boleh. Hukumnya makruh. Makanya kalau saya puasa itu kalau wudhu saya nggak pernah kumur-kumur karena untuk menghindari. Tapi kalau dipakai nggak apa-apa. Makruh. Itu ibu, apa bu? Sholat apa? Sholat Isya 4 rakaat. Oh. Fatihah toh. Sholat Isya 4 rakaat. Rakaat pertama dan kedua membaca Fatihah hukum 4 rakaat ini membaca Fatihah hukumnya wajib. Nah, yang 2 rakaat pertama setelah Fatihah disunahkan membaca surat pendek maupun ayat. Umpama jenengan kesusu bab Fatihah walaupun rakaat pertama enggak membaca surat sah. Yang tidak sah itu membaca surat tapi tidak membaca Fatihah. Imamnya lali. Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Orang maca Fatihah. Makmumnya ngeleki. Subhanallah. Imamnya lali. Mikirnya kurang fasih di fase-fase gitu. Ya ayyuhal kafirun. Makmum semakin kencang. Subhanallah. Imamnya rado. Diulangi meneh. Ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum belakang imam teriak banter banget. Fatihah. Iya. Jadi membaca surat setelah Fatihah itu hukumnya sunnah. Umpama sing mau maca saya tok ya ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Saya tok momen inna fatahna laka fatham mubina. Allahu akbar. Salamun qaulan min rabbil alamin. Allah. Wong iki maca wadhuha, kok wadhuha iki mesti diwaca ora ngetok ya ora apa-apa. Walau dhalin amin bismillahirrahmanirrahim wadhuha wal laili idza sajja. Allah. Oh, ora apa-apa sunah wal laili idza sajja.
sunnah hukumnya. Pesan saya terakhir, hari ini kita terakhir ini banyak berkembang orang-orang yang sembrono dengan ibadah. Contoh sholawat yang beberapa waktu yang lalu viral di media sosial, sallallahu ala merah putih, sallallahu ala NU, sallallahu ala Buzzer, terakhir sallallahu ala Jokowi. Kalau nggak percaya nggak bukti. Ini orang sembrono, ini orang ngawur. Mau dibilang min dalik. Artinya Ini orang-orang seperti ini yang menyepelekan beragama. Kamu dengerin. Sholawat itu perintah sholawatnya dalam Al-Quran dikatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna. Allah dan malaikat yusholluna, mendoakan Nabi. Jadi kalimat yusollun, shollallah itu nisbatnya hanya boleh dipakai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa? Selain Muhammad tidak boleh menggunakan shollallah. Bahkan Nabi itu jumlahnya berapa? 124.000. Itu yang menggunakan shollallah hanya Muhammad. Yang lain hanya alaihi salam. Adam alaihi salam, Musa alaihi salam, Yusuf alaihi salam. Yang shollallah itu hanya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yusollunya di sini itu nisbatnya hanya Muhammad dan boleh dipakai hanya untuk Nabi Muhammad. Sementara ini shollallah untuk merah putih, shollallah untuk Nahdlatul Ulama, shollallah ala Banser, shollallah ala Jokowi. Itu tidak boleh. Itu namanya orang sembrono. Sahih Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Apakah sa'inya sah? Sah. Tetapi ini orang yang sembrono, tidak melihat etika dan estetika. Sama begini, lanang wong lanang kuwi aurate mana? Antara dengkul dan budel. Walik dengkul dan budel, dengkul dan budel. Dengkul dan budel. Umpama kowe saiki pengajian ning kene, aku teko mung sarungan tok ora nganggo baju. Waton dengkulku karo udelku ketutup. Aku ngimami kowe salat. Kuwi sah apa ora? Sah. Ning kira-kira kowe misuh-misuh apa ora? Kowe mesti mikir macam-macam. Wong aku nganggo baju kowe mikir, wow, perutnya seksi cin ngono kuwi. Oh, meneh aku ora nganggo baju. Itu tetap sah salatnya, tetapi orang yang menyepelekan agama. Salehah. Belum. Begitu ning jero surga ora ana kuwi digoleki. Maka apa? Jadilah orang yang dekat dengan Allah. Kalau kamu tidak bisa dekat dengan Allah, gondelan sarunge wong sing tidak karo Allah. Morot sarungnya. Saya ulangi. Jadilah orang yang dekat dengan Allah. Kalau kamu tidak bisa dekat dengan Allah, dekatlah dengan orang yang dekat dengan Allah. Ngrumangsani kowe wong salah, kumpul karo wong saleh. Masyaallah, ngaji misarkem kowe ning pondok ini. Saleh. Mbak penghuni baru ya? Godain kita dong. pelanggan ya? Oh, iya jelas, tamu reguler. Sebulan sekali. Kita akhiri pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho. Mudah-mudahan sebesar apapun maksiat kita, Allah masih berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini walaupun sedikit mampu mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Uripe slamet, matine slamet. Uripe slamet, matine slamet. Uripe
matine slamet, uripe slamet, matine slamet, uripe slamet, matine slamet, uripe slamet, matine slamet, uripe slamet, matine slamet. Ya Allah, uripe slamet, matine slamet, uripe slamet, matine slamet. Hayatu salam, mautu salam, 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 hayatu salam, mautu salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jangan lupa malam minggu ngaji. Ya Allah.